Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kekasih Gelapku, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Apa itu surat nikah, Pak? Ambar ikut menyambung. Surat nikah adalah selembar buku yang resmi diberikan oleh pemerintah. Nanti saya ambil buat contoh ya. Setelah berkata, Pak Ujang masuk kamarnya dan tak berapa lama dia keluar membawa sebuah buku kecil. Nah, seperti inilah buku nikah itu. Ambar memperhatikan sejenak. Kemudian dia terdiam dan dalam waktu tak lama, di tangannya sudah terdapat sebuah buku yang sama persis dengan yang ia lihat milik Pak Ujang. Aku dan Pak Ujang menjadi takjub. Namun pada akhirnya kami hanya bisa tersenyum kecut, sebab data yang tertera di dalam buku itu sama persis dengan buku Pak Ujang. Ambar memiliki kesaktian seperti mesin fotokopi. Melalui obrolan panjang, akhirnya aku dan Ambar mengalah, dan kami akan tetap tinggal di rumah Pak Ujang. Dan tentu saja beliau akan tetap merahasiakan keberadaan istriku. Perasaan kangen pada keluarga dan rindu pada Mita membuat hatiku galau juga. Karena sudah cukup lama aku tak pulang ke rumah, maka aku pun mengatakan keinginanku itu pada istriku. Aku ikut. Aku mau lihat seberapa cantiknya kekasihmu yang namanya Mita. Sampai kakak berkorban mati-matian untuknya. Setuju atau tidak, aku akan mengenal keluargamu, agar mereka tahu kalau aku adalah istrimu, kakak. Aduh, bagaimana ini? Apa nanti orang tuaku percaya begitu saja? Lalu bagaimana juga pendapat Mita kalau aku telah menikah? Malam itu pun aku pulang mengajak istriku, karena ia bersikukuh untuk tetap ikut bersama aku. Di dalam bus, Ambar menggerutu sendiri. Seperti menyimpan kekesalan, berkali-kali dia mencubit lenganku. Kenapa sih kita harus naik kendaraan segala? Kan bisa lebih cepat kalau kita pakai cara aku, kakak. Dalam hitungan menit pun kita sampai. Duh, capek aku. Sebenarnya aku ingin menjawabnya, tapi aku takut semua penumpang bus akan menyangka aku kurang waras. Sebab Ambar memang tidak menampakkan dirinya. Maka aku hanya berbesil pelan agar dia mau tenang. Sebelum melanjutkan perjalanan naik angkutan kota, aku minta agar Ambar masuk ke toilet yang ada di terminal untuk menampakkan wujudnya dan berpakaian layaknya cewek zaman now. Ambar menuruti kehendakan. Dia memperlihatkan diri dengan penampilan yang terlalu mencolok, berhias dengan bulu mata lentik gincu dan pipi yang terlalu berlebihan. Dia juga mengenakan sepatu hak tinggi bak seorang rocker. Ya, cantik sih, bahkan terlalu modis untuk ukuran orang di kampungku. Aku pun meminta agar dia mencontoh seorang cewek yang kebetulan lewat di depan toilet. Ambar menunjuk ke arah cewek tadi. Aku mengangguk. Dan tak berapa lama kemudian dia kembali mendekatiku. Sungguh aku baru menyadari kalau istriku ini bukan hanya cantik, namun dia bisa berakting bak bintang sinetron yang lagi naik daun. Mungkin sekelas Amanda Manopo kali ya. Ingat, selama kamu ada di dunia manusia, kamu jangan bertingkah aneh. Kamu tanya aku jika ada yang belum kamu pahami. Oke? Ya, oke. Dan kami berdua pun tertawa, membuat orang yang memandang kami ikut tersenyum. Sesampainya di rumah, yang pertama menyambutku adalah Nani, yang biasanya langsung menyambar bawaanku. Tapi kali ini dia hanya terpaku bengong dan tak berkata sedikit pun. Hei, kenapa kamu bengong? Nih, buat kamu. Nani terhenyak dari keterkejutannya. Tangannya menerima kantung plastik dariku, namun matanya tetap tak lepas memandangi Ambar yang sengaja tersenyum menggodanya. Kemudian dia menarik tanganku. Siapa dia, kak? Cantik banget, tanyanya berbisik. Ya udah sini. Aku kembali menarik tangan adikku sampai berhadapan dengan istriku. Kenalin, ini kakak Ambarwati. Dia istri kakak. Hah? Istri? Kakak jangan macem-macem deh, ngaku-ngaku istri segala. Mana mungkin cewek cantik dia mau jadi istri kakak?
tukas adikku sambil membelakang matanya. Namaku Ambar. Benar aku istri Kak Yogi. Kami sudah menikah di Sukabumi, balas Ambar, kemudian mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan adikku. Berarti kakak telah menyelingkuhi Kak Mita. Kakak jahat, seru Nani, kemudian meninggalkan kami. Tak lama kemudian dia keluar bersama ibuku. Aku langsung mencium lengan ibu. Tak kusangka ternyata Ambar begitu peka. Dia pun langsung sujud sungkem di hadapan ibu. Ibu merasa risih melihat perlakuan Ambar, sebab selama ini dia belum pernah menerima perlakuan dari seorang gadis yang begitu penuh kesopanan dan tata krama. Sudah Neng, ayo bangun. Ibu jadi malu disungkem seperti itu, kata ibu sambil memegang bahu istriku untuk menyuruhnya berdiri. Ayo, masuk dan duduk dulu, pinta ibu, lalu menggandeng bahu istriku. Nani, cepat kamu ambil minum buat tamu spesial ibu. Nani menurut. Dia membawa 2 gelas air putih di atas baki. Ayah mana bu? Tanya aku. Ayahmu berangkat kerja. Ya sudah, sekarang kita ngobrol berempat saja dulu. Kemudian kami pun terlibat dalam percakapan panjang. Ibu bertanya tentang asal-usul Ambar sampai aku menikahinya. Aku tak mau membohongi ibuku, maka aku menceritakan apa adanya. Mulai pertemuanku dengan Ambar sampai pernikahanku yang disaksikan Kanjeng Gusti Nyi Roro Kidul. Ibu dan adikku hanya ternganga lebar, seakan tak percaya atau takjub dengan semua ceritaku itu. Ambar selalu mengangguk setiap kali aku menanyakan kebenaran kisah kami berdua. Lalu bagaimana dengan Mita? Mungkin nanti dia akan kecewa sama kamu, tanya ibuku kemudian. Ambar sedikit berubah tingkahnya ketika mendengar ibu menyebut nama Mita. Ibu tak usah khawatir, biar nanti aku yang menjelaskan pada gadis pacarnya kakak itu. Ambar yang menjawabnya. Aku tahu maksud tujuan Ambar. Dia pasti menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi Mita nanti. Mita tidak tinggal di rumahnya lagi. Kini dia tinggal bersama tantenya, adik perempuan mamanya. Letak rumah tante memang jauh di perkampungan. Kebetulan hari itu hari Minggu, maka aku bisa bertemu Mita beserta keluarga tantenya. Melihat aku datang, Mita langsung memelukku. Hal itu saja tentu membuat Ambar merasa cemburu. Dia langsung menarik lenganku dari pelukan Ambar. Mita memandangku dan Ambar secara bergantian dengan pandangan tak mengerti. Maaf, Yogi adalah suamiku yang sah. Kamu tak boleh memeluknya, kata Ambar dengan ketus. Istri? Kamu istrinya Yogi? Tanya Mita seakan tak percaya. Tante Alia mengajak kami untuk duduk. Kemudian dia bertanya tentang hubunganku dengan Mita. Aku menjelaskan semua itu secara rinci. Namun Mita tetap tampak kurang puas dengan pengakuanku. Dan pada akhirnya Ambar menggunakan kemampuannya untuk mengsugesti Mita agar dia mau mempercayai kata-kataku. Pada akhirnya aku jadi serba salah sendiri. Aku ingin memeluk Mita untuk menumpahkan semua kerinduan di hatiku. Aku juga melihat tatapan mata cemburu pada Mita. Mata itu seakan banyak menyimpan cerita yang ia pendam begitu dalam selama aku jauh darinya. Tapi di sisi lain, aku juga harus menjaga perasaan Ambar yang kini memelukku begitu erat. Apalagi kini istriku yang cantik itu tengah mengandung darah dagingku, mengandung buah cinta kami. Walaupun pada awalnya pernikahan kami hanya pernikahan semu, namun seiring waktu akan kebersamaan kami, di hatiku ini kini berbunga cinta dan semakin mekar. Aku semakin merasa sayang dan tak ingin jauh darinya. Sore ketika ayah pulang, ayah langsung duduk untuk bergabung bersama kami yang tengah berkumpul di ruang tamu sambil menonton TV. Melihat aku, ibu dan Nani mencium lengan ayah, maka dengan refleks Ambar bersujud sungkem di hadapan ayah sambil mencium tangan ayah. Mata ayah seperti terpaku melihat Ambar yang begitu luas menyambut ayah. Nama kamu siapa, Nona cantik? Baru kali ini bapak melihat kamu, tanya ayah seperti memanjakan istriku. Maaf ayah, nama saya Ambar. Saya istrinya Kak Yogi. Istri? Apa ayah nggak salah dengar? Kata ayah terkejut. Iya ayah, Ambar itu istrinya Yogi. Dia menantu kita ya, cantik kan ya? Ibu yang menjawab sambil tetap memeluk Ambar. Aku melihat mata ibu yang berbinar seakan mendapatkan sesuatu yang membuatnya senang. Diam-diam Nani juga ikut memeluk istriku itu, membuat ayah geleng-geleng kepala.
Menantu ayah memang cantik dan belum pernah ayah melihat gadis cantik kamu, Neng Gelis. Akhirnya ayah juga mencuil dagu istriku. Shh, ayah, jangan pegang-pegang dong, nanti ada yang cemburu nih. Oh, akhirnya aku merasa lega, sebab kehadiran Ambar mudah diterima di tengah keluarga kami. Yogi, kantor teman ayah lagi butuh karyawan untuk bagian pengawas gudang. Kerjanya cuma bagian cek barang aja. Kalau kamu minat, nanti ayah bisa bilang sama dia. Kamu bisa langsung masuk, Gi. Kalaupun ada wawancara atau apapun itu, semua hanya formalitas saja. Kamu bisa tinggal di rumah sendiri tanpa harus membebani orang lain. Kata ayah membuat aku semakin mendengarnya. Ya udah, Ki, kamu mau aja, biar ibu bisa menjaga kandungan istrimu. Lagi pula ibu dan ayah sudah kepingin cepat-cepat punya momongan cucu. Iya kan ya? Ibu menyela kata-kata ayah. Bukan cuma ayah dan ibu yang sayang sama Kak Ambar, aku juga sudah kepingin cepat punya keponakan loh. Biar ada yang cubit aku kalau dia nakal. Nani ikut nimbrung. Aku bersyukur ternyata keluargaku menyukai Ambar yang memang begitu lugu. Apalagi Ambar begitu mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga dalam beberapa hari ini banyak tetangga datang ke rumah, ingin mengenal istriku lebih dekat. Dan kecantikan yang jarang dimiliki oleh wanita biasa, banyak mengundang kaum adam ingin melihatnya. Sehingga aku harus bisa menjaga perasaanku untuk menyembunyikan rasa cemburuku. Karena memang aku harus mengakui kalau Ambar memiliki daya pikat yang luar biasa. Setelah aku pikir lagi tentang tawaran ayah tentang pekerjaan itu, maka aku pun menerimanya. Beberapa hari kemudian aku ada panggilan untuk interview. Dan di hari berikutnya aku kembali menemui Pak Ujang untuk mengucapkan terima kasih dan pamit, karena aku akan pindah kerja. Ibu dan Nani, adikku, melarang Ambar untuk ikut bersamaku. Ambar menuruti permintaan mereka. Dia hanya menitipkan sesuatu untuk Pak Ujang dan keluarga. Malam itu juga aku berangkat agar pagi nanti bisa kembali. Pak Ujang menyambutku dengan rasa seperti pada keluarga sendiri. Kamu tega, Yogi. Kami di sini semua sudah menganggap kamu sebagai keluarga. Teman-teman di kantor juga pada nanyain kamu, Gi, kata Pak Ujang. Iya Pak, saya juga merasa berat meninggalkan keluarga Bapak yang sudah mengizinkan saya tinggal di sini, dan Bapak sudah banyak membantu saya. Dan ini ada titipan dari istri saya, Pak. Katanya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Bapak. Balasku, lalu memberikan bungkusan kecil. Apa ini? Ternyata istrimu mudah mengerti dan memahami sifat manusia seperti kita ini ya. Dia mudah belajar dari setiap orang yang ia kenal. Kamu beruntung, Gi, punya istri cantik dan mudah bergaul. Kalau boleh tahu apa isi bungkusan ini ya? Entahlah Pak, aku sendiri tak tahu apa isinya. Sebaiknya Bapak buka saja. Kemudian Pak Ujang pun membuka bungkus kecil yang berlapis kertas berwarna perak. Ternyata sebuah kotak kecil mirip tempat perhiasan. Dan benar saja, ketika kotak kecil dibuka, ternyata ada seuntai kalung dan beberapa perhiasan lainnya. Mata Pak Ujang terbelalak demi melihat itu semua. Yogi, apa saya nggak salah lihat? Ini emas, Gi, serunya. Lalu Pak Ujang masuk memanggil istrinya. Bagaimana Bu? Apa ini emas? Apa bukan ini? Tanya Pak Ujang pada istrinya. Iya Pak, ini asli kok. Dari mana kamu dapat perhiasan ini, Gi? Istri Pak Ujang sepertinya menyelidik. Sejenak aku bimbang bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Untunglah Pak Ujang secara perlahan menceritakan perihal istriku yang memang selama ini tak pernah menampakkan diri. Jadi selama ini di rumah kita tinggal makhluk gaib, Pak? Tidak Pak, aku gak mau menerima pemberian siluman. Jangan-jangan nanti keluarga kita menjadi korban. Shh, ngawur aja kamu Bu. Istri Yogi bukan siluman. Dia seperti peri penyelamat dan penolong. Kemudian Pak Ujang menceritakan semua yang aku lakukan selama tinggal di rumah ini. Aku yang semula merasa tersinggung dengan ucapan istri Pak Ujang yang mengatakan istriku siluman, akhirnya merasa lega setelah istri Pak Ujang mengerti. Bahkan sikapnya yang semula kasar kini berubah menjadi lembut. Maafkan ibu ya nak Yogi. Habis selama ini kan kalian berdua telah menyembunyikan rahasia. Iya, tak apa Bu. Saya yang salah karena sudah banyak merepotkan keluarga di sini. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Akhirnya setelah niatku untuk berpamitan pada keluarga Pak Ujang mendapat respon baik, maka aku pun kembali untuk pulang. Untuk memperluas pengetahuan Ambar di dunia manusia, aku mengajaknya berpergian dengan mengendarai motor ayah yang sengaja aku pinjam.
Aku mengajarinya untuk berbelanja di pasar tradisional, seperti membeli beras dan sayur mayur juga lauk pauk lainnya. Ada saja kelakuan tingkah istriku itu. Apabila membeli sesuatu tak pernah bertanya tentang harga. Malah justru dia memberikan uang yang banyak kepada pedagang itu, yang dengan jujur mengembalikan uang itu. Dan saat kami berada di mall, dia memilih untuk bolak-balik naik turun eskalator. Bak seorang bocah kecil. Terkadang tingkahnya membuat pengunjung mall tersenyum. Namun harus aku akui, kalau banyak mata memandang pada istriku, beberapa pemuda juga tak bergeming melihat kecantikan wajah Ambar. Padahal waktu itu aku sengaja memintanya untuk memakai celana jeans yang lusuh dengan kaos pendek saja. Namun karisma dan daya tarik istriku mampu menghipnotis setiap mata yang memandang. Dan ketika pada suatu saat aku mengajaknya ke taman hiburan, hampir semua wahana ia jelajahi. Kalau masalah uang baginya adalah hal terkecil. Berapapun yang aku minta, dia sediakan dalam waktu sekejap mata. Namun, jika nanti dia akan tetap memilih hidup bersama aku, maka aku akan merubah semua watak dan tabiat serta kebiasaan menggunakan kemampuan seperti itu. Aku akan membimbingnya dengan cara hidup yang normal, selayaknya manusia. Terkadang di rumah pun keluargaku dibuat tercengang. Bayangkan saja, pada saat Fajar baru keluar dari peraduannya, Ambar sudah membuat seluruh halaman luar dan dalam rumah pun nampak bersih. Hal itu sering membuat keluargaku merasa heran dengan cara dan bagaimana Ambar melakukan hal itu. Bahkan ketika ibu berniat memasak sesuatu, Ambar sudah lebih dulu menyajikan masakan itu di atas meja makan. Suatu hari ibu bertanya padaku, "Yogi, saat itu ibu merasa kehilangan karena sampai siang seperti itu istrimu belum kelihatan. Maka ibu mencoba mendekati kamar kalian. Barangkali dia masih tidur. Untungnya pintu kamar agak terbuka sedikit, sehingga ibu tidak jadi membukanya. Ibu hanya melihat ke dalam. Astaga, ibu hampir pingsan melihat istrimu. Dia bagaikan bidadari dari kayangan, memakai pakaian zaman kerajaan lengkap dengan ikat kepala yang berkelip berhiaskan permata. Di kiri kanan tangannya terdapat gelang-gelang emas yang besar. Ibu benar-benar takjub dan benar-benar percaya kalau istrimu itu bukanlah makhluk siluman. Kamar kalian yang semula biasa saja berubah menjadi sebuah kamar milik putri kerajaan pada zaman dulu. Kamar kalian penuh dengan wangi bunga." Begitulah cerita ibuku. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Hari-hari kami lalui dengan penuh kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bertambah manakala kandungan Ambar istriku sudah menginjak bulan ke-6. Pernah suatu hari aku mengajak istriku untuk mengecek kehamilannya. Maksudku ingin memastikan kalau kondisi istri dan calon anakku baik-baik saja. Dokter kandungan yang memeriksanya nampak mengerutkan keningnya. Beberapa kali ia menempelkan stetoskopsnya dan berkali-kali pula ia geleng-geleng kepala. Dokter itu kemudian mengajak aku ke ruang pribadinya. Kemudian dia menyatakan keheranan setelah mendeteksi kandungan istriku. "Maaf ya Pak, sepertinya istri Bapak mempunyai kelainan pada genetikanya ya Pak. Stetoskop saya seolah tak berfungsi dan tak ada reaksi dari gerakan bayi dalam kandungannya." Saya jadi bingung, kata dokter tadi menggantung ucapannya. "Bingung bagaimana maksud dokter?" Tanyaku penasaran. Sudahlah, tak apa, kelainan itu wajar. Sebaiknya Bapak cek lab aja agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, saran dokter itu. Besoknya aku membawa Ambar ke lab guna untuk mencari jawaban dokter kemarin itu. Setelah masuk dan istriku langsung diperiksa memakai monitor sehingga aku dapat melihat gerakan bayi dalam perut istriku yang ternyata normal. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki dan sehat. Hasil dari lab membuatku senang dan tenang. Tak perlu lagi merasa cemas, apalagi bila mengingat siapa istriku itu. Malam telah larut. Suasana di luar sudah nampak sepi. Hanya suara serangga malam yang saling bersautan, ditambah lagi hembusan angin-angin yang menusuk tulang. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang memecah kebisuan malam. Aku mencoba mempertajam pendengaranku. Ternyata teriakan itu berasal tidak jauh dari rumahku. Seorang bapak keluar dari rumah yang letaknya kurang lebih 5 rumah dari rumahku. "Tolong! Tolong!" teriaknya berharap ada yang mendengar teriakannya. Kemudian beberapa tetangga keluar dari rumah mereka dan segera menghambur mendekati bapak yang ternyata Pak Ismet. "Ada apa Pak? Kenapa Pak?" tanya seorang terbata-bata, mungkin kaget mendengar teriakan Pak Ismet. Istri saya,
Ucap Pak Ismet terputus-putus. Dan tanpa ada yang memberikan komando, aku bersama 3 orang lelaki lainnya segera menghambur masuk ke rumah Pak Ismet. Dan di dalam sana, di atas lantai terbujur tubuh Ibu Ropiah yang telah kaku menjadi mayat. Satu persatu orang-orang itu memegang pergelangan tangan perempuan yang tergeletak di lantai. Kemudian aku pun mencoba untuk mendeteksi keadaan ibu itu. Dan ketika tanganku menyentuh pergelangan tangannya, aku merasa ada getaran aneh. Lama-lama aku bisa mendengar suara halus dari Ibu Ropiah. Dia seperti berbisik, menyebut satu nama, yaitu Om Dhani. Om Dhani. Tanpa sadar aku menyebut nama itu. Ucapanku tadi rupanya ada yang mendengarnya. Kenapa, Gi? Kenapa kamu menyebut Om Dhani? Tanya seseorang. Namun aku tak sempat menjawabnya, karena di kepala jasad Ibu Ropiah aku melihat sesosok makhluk dengan wajah hitam legam. Aku segera membaca mantra yang diajarkan Pak Ujang. Kembalikan arwah ibu ini, atau kau akan kumusnahkan. Aku berseru membuat orang di tempat itu saling pandang dan tersurut mundur. Kau makhluk hina, terkutuk yang telah diperbudak oleh Pak Dhani. Sudah berapa nyawa yang kau ambil? Hai, makhluk jelek. Aku sengaja memancing kemarahan makhluk yang menyerupai Om Dhani. Ternyata kau dapat melihatku, anak manusia. Bukankah kau juga sudah kuperingatkan agar jangan mendekati mita anakku? Makhluk itu seketika menyerangku, namun tubuhnya terpental kembali. Oh, ternyata apa yang kupelajari dari Pak Ujang kini sudah terbukti. Kembali aku membaca ayat suci Al-Quran dengan disertai tenaga dalam penuh. Aku mengajar makhluk itu, sehingga makhluk itu terpental ke belakang. Berkali-kali dia mencoba menyerangku dengan cakar-cakarnya yang tajam, namun berkali-kali pula ia menemui kegagalan. Untuk mengusirnya dengan cepat, maka aku pun menyurungkan telapak tanganku yang kini telah menyimpan hawa panas siap membakar makhluk jelek itu. Aku ingat kalau Ibu Kanjeng Ratu telah membaluri seluruh tubuhku dengan air liur untuk melindungiku dari serangan makhluk sesat ini. Ketika sekali lagi dia menyerang, maka tak main-main lagi aku memukul telak dada makhluk itu, sehingga ia berteriak bersama tubuhnya yang terhempas. Bles! Seperti selarik sinar putih makhluk itu melarikan diri dengan cepat. Aku mengucap syukur karena dapat mengusir makhluk tadi. Kini aku kembali melihat kondisi Ibu Ropiah yang masih tergeletak di lantai, karena tak seorang pun yang berani memindahkan jasad wanita itu. Setelah aku mengusap seluruh tubuh wanita itu, kini ada denyut halus dari urat nadinya, dan dari hidungnya terdengar hembusan nafas meski lemah. Beberapa saat kemudian aku meminta air putih pada seseorang, yang seterusnya aku teteskan pada bagian dahi, dada, dan ujung kakinya. Terakhir aku meneteskan air itu ke dalam mulutnya. Tak lama berselang, terdengar Ibu Ropiah seperti tersedak lalu batuk-batuk kecil. Semua orang yang berada di dalam rumah itu seperti tak yakin kalau Ibu Ropiah ternyata masih hidup. Apa yang terjadi? Kenapa kalian ada di sini? Kenapa dengan saya? Serentetan pertanyaan keluar dari mulut Ibu Ropiah. Dia merasa heran dengan orang yang mengerumuninya. Tak apa, Ibu. Tadi Ibu pingsan. Mungkin kecapean, kataku menenangkannya. Setelah Ibu Ropiah sudah dalam keadaan tenang, maka Pak Ismet menanyai istrinya itu tentang Om Dhani. Iya, Kang. Pak Dhani waktu siang tadi menyuruh saya untuk mencuci pakaian dan juga membersihkan rumahnya. Kemudian dia memberikan uang yang saya pikir lumayan lebih. Hanya itu saja, Kang. Setelah itu saya pulang, dan sejak sore tadi saya selalu merinding, seolah-olah ada yang mengikuti saya terus. Dan sehabis Isya tadi ada orang yang mencari menanyakan nama saya. Selanjutnya saya seperti dipaksa dibawa entah kemana. Saya takut, Kang. Ibu Ropiah bercerita sambil menangis. Ternyata si Dhani, dia benar iblis ya. Setan yang berwujud manusia, sampai hati menunggu nyawa orang. Istrinya mati karena jadi tumbal dan sekarang istri saya. Untunglah ada kamu, Yogi, kata Pak Ismet mengungkapkan kekesalannya. Alhamdulillah, Pak. Allah masih menyayangi istri Bapak. Masih diberikan kesempatan hidup agar menjadi pelajaran bagi yang lain, untuk berhati-hati lagi terhadap orang yang kita curigai. Jawabku dengan nada merendah. Tapi saya heran sama kamu, Yogi. Kok kamu bisa tahu kalau ini perbuatan Dhani?
Dan kamu juga seperti berkelahi dengan makhluk yang kami tidak melihatnya. Dari mana kamu mendapat ilmu itu? Kang Marta juga ikut bertanya kepada aku. Kebetulan saja, Kang. Saya ada yang membimbing, tapi semua karena Allah jua yang menyelamatkan Ibu Ropiah. Jawabku sambil memberikan air minum hangat pada Ibu Ropiah. Setelah semua aku anggap aman, maka aku pun kembali ke rumah. Ternyata Ambar sudah menungguku di ruang tamu. Kamu kenapa di situ? Bukannya tidur di kamar? Kataku sambil mengelus kepalanya. Aku kehilangan kakak. Kakak dari mana malam-malam begini? Ambar balik tanya. Habis membantu tetangga sebelah sana. Ambar seperti mengendus-endus baju dan lenganku. Seperti bau kematian, Kak. Apa kakak telah bertemu makhluk siluman? Tanyanya kemudian. Lalu aku menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kalau begitu kakak harus lebih berhati-hati lagi, sebab tidak menutup kemungkinan makhluk itu datang lagi untuk mengancam keselamatan kakak. Balas Ambar penuh kekhawatiran. Sudahlah, aku akan selalu berjaga-jaga, terutama untuk kamu dan anak kita, sayangku. Aku mengelus rambut istriku. Kemudian aku mengangkat dan membopong tubuh istriku. Belum sampai kamar, ibu keluar dari kamarnya dan melihat kami. Ih, Ambar kan sudah besar, Gi. Masa iya sih masih kamu bopong gitu? Selora ibu yang membuat istriku tersipu dan menyembunyikan wajahnya ke dadaku. Iya, Bu. Menantu ibu ini loh manja banget loh, Bu. Iya, gak apa-apa, Gi. Namanya juga lagi hamil. Kasihan kalau jalan sendiri. Nanti kecapean dong. Ya sudah, masuk sana. Keloni menantu ibu ya. Siap, Bu. Balasku. Gurauan ibu membuat Ambar jadi tersipu. Tapi dia semakin erat merangkul leherku. Sampai di kamar aku merebahkan istriku dengan perlahan. Kemudian aku mengelus perutnya yang sudah semakin membuncit. Sesekali aku menciumnya dan aku merasa kalau anakku di dalam perut ibunya juga membalas ciumanku. Di siang yang cukup terik, saat aku, istri dan ibuku tengah berbincang-bincang di ruang tengah, tiba-tiba terdengar ada suara ketukan pintu di depan. Aku membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. Dan betapa aku terkejut demi melihat wajah ayu seorang ibu yang ramah. Dia adalah Ibu Juharia atau Nyi Arumba Dewi. Aku segera menyalami dan mencium tangan ibu, kemudian membawanya masuk. Ternyata kedatangan Ibu Juharia ternyata dapat terlihat oleh ibuku yang terlihat seakan terkesima, karena saat itu Ibu Juharia masih mengenakan pakaian adat bangsa mereka. Ibuku langsung menyalami sambil membukakan badan menirukan adegan sinetron film laga. Saya Ibu Juharia atau Nyi Arumba Dewi dari Kerajaan Dasar Laut, mengemban tugas yang harus saya sampaikan pada Yogi dan cucu saya Nyi Ambarwati, kata Ibu Juharia memperkenalkan diri. Hormat saya atas kedatangan Nyai. Saya ibunya Yogi, ibu mertua dari Ambarwati. Ibuku membalas. Kemudian Ibu Juharia duduk di samping cucunya. Tangannya langsung mengelus perut Ambar yang membuncit. Ibu Juharia memandangi wajah sang cucu dengan mengernyitkan alis. Sekarang kamu berpakaian seperti ini, Nduk. Kenapa tidak memakai pakaian adat kita? Tanyanya pada Ambar. Tidak, Nini. Aku sekarang ingin belajar hidup bagaimana layaknya manusia biasa, jawab Ambar. Kemudian menceritakan pengalamannya selama hidup dan tinggal bersama keluargaku. Lalu, ada kabar apa sehingga Nini menemui kami? Tanya Ambar kemudian. Aku membawa kabar yang kurang baik. Om Dani, calon mertua suami kamu itu, sudah hampir batas waktunya. Ibu Juharia memulai maksud kedatangannya. Mendengar kata calon mertua, Ambar langsung cemberut. Dia memelukku erat sambil menciumi bahuku. Tidak, Kak Yogi ini kan suami aku, dan hanya aku yang boleh memiliki Kak Yogi. Iya kan, Kak? Tanyanya dengan manja. Iya sayang, iya. Aku membalas sambil mencium keningnya. Dani telah gagal memberikan persembahan untuk sang penguasa lembah kematian. Dan yang sempat aku dengar, makhluk itu telah digagalkan oleh kamu, Yogi. Benarkah? Aku mengangguk. Maka dengan kegagalannya itu, dia akan mencari korban yang paling mudah untuk ia bujuk. Siapa lagi kalau bukan Mita? Kali ini bukan hanya Ambar yang terkejut, melainkan aku dan ibuku juga. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Mita? Tapi tolong, agar ibu tidak melibatkan Ambar. Aku khawatir kandungannya akan terganggu.
kataku memohon. Oh, ternyata menantuku begitu perhatian terhadap istri dan calon anaknya. Aku sangat beruntung, seperti yang telah kita ketahui bersama. Kalau kamu menikahi Ambar hanya untuk memberikan darah cintamu pada Mita, karena darah cinta yang kini telah menyatu dalam diri Ambar, maka Ambar akan sangat mudah masuk ke dalam raganya si Mita tadi. Ambar hanya menjadi tameng sementara sebelum akhirnya kamu yang menghadapi sang maut, yaitu penguasa lembah kematian. Untuk itu aku datang dengan sebuah titipan dari Kanjeng Gusti Nyi Roro Kidul. Sejenak Ibu Joharia menghentikan ucapannya. Kemudian dia mengambil sesuatu dari saku bajunya, yang ternyata sebuah batu mustika merah bersinar, teramat menyilaukan mata. Kamu ambil ini Yogi, simpan baik-baik, dan nanti dapat kamu gunakan saat menghadapi penguasa lembah kematian. Baik Ibu, terima kasih atas kepercayaan Ibu terhadapku. Balasku lalu menerima mustika itu. Besok adalah batas akhir perjanjian itu. Sebaiknya kalian berjaga-jaga dengan mempertajam insting kalian. Dan kamu Yogi, ada baiknya sesekali memantau rumah tantenya Mita. Kalau Om Dani itu tiba-tiba datang, bujuk agar mereka tidak tertarik dengan segala tawaran dari Om Dani. Begitulah petua dari ibu utusan dari sang ratu. Siang itu aku berniat untuk berangkat menuju rumah Tante Yola, karena di sanalah Mita tinggal semenjak mamanya meninggal. Sebenarnya aku enggan mengajak Ambar istriku, karena aku khawatir akan kesehatan dia dan bayi dalam kandungannya. Namun ia tetap bersikuku untuk tetap ikut juga. Maka dengan terpaksa aku mengajaknya dengan menaiki angkutan kota, karena jarak rumah Tante Yola lumayan jauh. Turun dari angkot, aku mencari tempat yang sepi. Tak ada orang, lalu aku meminta agar Ambar tidak menampakkan dirinya. Semua itu untuk mencegah kecemburuan Mita jika kami bertemu dengannya. Aku tidak langsung mendekati rumah Tante Yola. Aku menjaga jarak untuk memastikan mereka dalam keadaan aman. Setelah agak dekat, aku mendengar seperti suara wanita yang berteriak minta tolong. Setelah semakin dekat dengan rumah Tante Yola, memang benar suara teriakan itu berasal dari dalam rumah. Dan dapat dipastikan kalau itu adalah suara Tante Yola. Jangan Mas, jangan paksa aku. Aku tak sudi ikut bersamamu, teriak Tante Yola. Berarti Tante dalam bahaya. Belum sempat aku ke rumah itu, aku melihat Tante Yola tengah tertelungkup sambil memegangi rambutnya yang panjang. Dan kini dalam genggaman seorang pria yang tak lain adalah Om Dani yang menyeretnya hingga ke pintu depan. Tolong aku Mas, tolong lepaskan rambutku, sakit Mas, teriak Tante memohon. Sebenarnya aku sudah muak melihat kelakuan Om Dani yang semena-mena. Aku akan melepaskan kamu kalau kamu berjanji mau ikut bersamaku. Ingat, aku akan memberimu harta dan apa yang kamu inginkan. Hidupmu akan senang tanpa harus bekerja banting tulang menjadi tukang cuci di tempat laundry orang. Aku akan memberimu modal yang cukup dan mencarikanmu rumah dengan halaman luas, bisa untuk menjemur. Mau apa lagi? Aku kasihan sama kamu Yola. Kamu adik almarhum istriku yang berarti juga adikku. Apalagi kamu juga sudah merawat anakku Mita, maka sudah sepantasnya aku membantumu, kata Om Dani membujuk Tante Yola. Kamu bukan kasihan sama aku dan Mita Mas, tapi kamu membantuku hanya sebuah rayuan agar aku jatuh dalam genggamanmu. Setelah itu kamu akan menjadikan kami sebagai tumbal pesugihanmu, seperti yang kamu lakukan terhadap Kak Rita. Jadi kamu tetap menolak ikut bersamaku Yola? Maka aku akan memaksa membawamu sekarang. Setelah berkata begitu, Om Dani kembali menjambak rambut Tante Yola. Kali ini darahku telah panas dan mendidih. Aku tak lagi bisa menahan marah. Maka aku segera mendatangi mereka sebelum Om Dani menyeret Tante Yola. Cukup, hentikan perbuatan Om. Kenapa Om tega menyiksa dan menyakiti Tante Yola yang sudah membantu merawat dan menjaga Mita anak Om? Kataku penuh emosi. Kamu lagi anak bandel. Kamu selalu mencampuri urusanku. Apa kamu sudah bosan hidup, ha? Gembel, Om Dani berkata dengan sengaja membuatku marah. Lebih baik hidup jadi gembel, tapi berkah dan diridhoi Allah. Hentikan, jangan kamu sebut nama itu di depanku, atau kamu akan kubunuh. Terkejut aku melihat Om Dani yang melarangku menyebut nama Allah. Maka aku semakin yakin kalau di dalam dirinya kini sudah bersemayam iblis yang telah menguasai hawa nafsunya. Maka aku segera membaca ayat suci Al-Quran yang membuat Om Dani menutupi kedua telinganya. Hentikan, teriaknya sambil berlari limbung dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, aku membangunkan Tante Yola
yang masih tertelungkup karena masih merasa ketakutan. Aku memapahnya ke dalam, lalu membaringkannya di sofa. Setelah aku beri sedikit minum, Tante pun mulai terasa tenang. Terima kasih Yogi. Tante tak tahu bagaimana nasib Tante bila tak ada kamu, ucap Tante dengan lemah. Sudahlah Tante, untuk sementara ini Tante sudah aman, ucapku sambil memberinya minum lagi. Tante tiba-tiba terisak, dan tanpa sadar aku memeluknya sambil mengusap bahu Tante. Aku membiarkan Tante terus terisak untuk mengurangi rasa takut yang teramat sangat. Berkali-kali air matanya menetes membasahi bajuku, dan dengan rasa kasih aku menghapus air matanya dengan ujung jariku. Yogi! Tanpa kami sadari, Mita sudah berdiri di ambang pintu sambil berteriak, membuat kami terkejut. Tante Yola melepaskan pelukan dan kepalanya dari dadaku. Dia kelihatan gugup untuk mengatakan sesuatu pada Mita. Aku bangkit dari tempat duduk, kemudian mendekati Mita. Jangan menyentuhku. Ternyata begini kelakuan kamu di belakang aku. Aku tak menyangka kalau selama ini aku berpacaran dengan cowok murahan seperti kamu. Pantas saja selama kamu bekerja di Sukabumi kamu hampir tak pernah mengingat aku. Dan kamu pulang bersama seorang cewek yang mengaku sebagai istrimu dan berdalih ingin melindungi aku dari ancaman papaku. Mita melampiaskan kesalahannya, dan mata gadis itu basah. Mita menangis sesenggukan. Sudah marahnya? Tanyaku setelah melihat dia terdiam. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Mita. Kamu tahu apa yang terjadi? Tante Yola hampir dibawa paksa oleh papamu. Dia menyeret Tante sampai di depan sana. Kebetulan aku datang untuk menengok keadaan kalian. Lanjut ke kemudian. Papa, di mana dia sekarang? Aku harus mengatakan pada Papa agar dia menghentikan teror pada kami dan pada semua orang. Papa kamu sudah pergi, dan dia mengancam aku dan akan tetap membawa kalian, kamu dan Tante Yola. Dan kalian harus percaya padaku. Papa kamu semalam telah mengambil korbannya, yaitu tetangganya sendiri. Perempuan itu sudah mati dalam pandangan orang seperti kita. Namun karena aku telah diberikan bimbingan oleh seorang saat aku di Sukabumi, alhamdulillah, aku dapat merasakan kalau wanita tadi meninggal dengan tidak wajar. Dan aku berhasil menolongnya hingga dia hidup sebagaimana mestinya. Yang paling penting sekarang, kalian harus tetap terjaga malam ini, karena makhluk suruhan papa kamu akan datang mencari kalian. Karena semalam telah gagal dalam tugas. Mita, malam ini adalah malam perjanjian papa kamu dengan penguasa lembah kematian. Jadi seandainya dia tidak mendapatkan orang untuk ia jadikan tumbal, maka dia sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Dengan panjang lebar aku memberikan gambaran yang mungkin akan terjadi. Iya Mita, Tante memeluk Yogi bukan seperti sang kamu. Tante begitu takut dengan papa kamu. Maafkan Tante ya sayang, kata Tante Yola yang disambut anggukan kepala Mita. Aku menjadi terharu melihat mereka berdua berpelukan. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada kami semua. Aku berdoa dalam hati. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Ambar memelukku dengan erat. Lalu ia berbisik sambil matanya sedikit mendelik. Ingat, kakak adalah suamiku, calon ayah dari anak kita. Jangan coba-coba mencari kesempatan untuk mesra-mesraan sama dia, ucapnya menunjuk ke arah Mita. Namanya juga pacar, aku menggodanya. Apa sih? Ambar mencubit pinggangku, dan tanpa sadar aku menjerit. Aduh, kenapa Gi? Tanya Mita yang mendengar seruanku. Gak tahu nih, kayaknya ada kutu busuk di kursi ini, jawabku dengan asal. Namun Mita kelihatan tidak percaya dengan ucapanku. Matanya seperti mencari-cari sesuatu. Jangan-jangan dia ada di sini, ia bergumam. Aku dan Ambar hanya bisa tersenyum melihat tingkah Mita. Setelah Mita mengerti apa yang sudah membuatnya berprasangka buruk terhadap tantenya, maka mereka kembali duduk bersama aku. Maksudku bersama kami, karena di situ ada aku dan Ambar yang memang tak terlihat oleh mereka. Sebaiknya kamu malam ini tidur di sini aja, Gi, pinta Tante Yola. Kami takut kalau papanya Mita kembali lagi, lanjutnya. Aku melirik pada Ambar. Dia hanya menggeleng, entah mencegah atau terserah maksudnya.
Iya Gi, aku takut kalau yang kamu bilang itu benar. Oh iya Gi, mana istri kamu yang cantiknya selangit itu? Katanya mau membantu melindungi aku. Tapi mana? Mita menyambung dengan menyindir halus. Ambar melotot. Sepertinya dia kesal juga mendengar ucapan Mita. Entahlah, mungkin nanti dia menyusul. Tapi aku kasihan, dia kan sekarang sudah hamil tua. Aku khawatir akan mengganggu kandungannya, kataku memberi alasan. Ya, baguslah kalau dia gak kesini. Nanti kalian enak-enakan tidur berduaan di kamar, sedangkan aku kamu cuekin, sungut Mita. Mendengar itu Ambar tertawa cekikikan, namun aku segera membekap mulutnya, sehingga Mita dan Tante Yola tidak mendengarnya. Meskipun begitu mereka tetap saja curiga dengan gerakan tanganku. Maka aku berpura-pura seolah tengah mengusir nyamuk. Apaan sih? Dari tadi gelisah amat, kata-kata Mita. Nyamuk di sini nakal-nakal ya? Jawabku sekenanya. Mana? Mita mendekat. Ambar sadar kalau cewek itu pasti mau duduk di sampingku. Maka dia menyuruhku bangun. Benar saja. Melihat aku bangkit dari kursi, Mita tak jadi duduk. Aku ke belakang pura-pura mau pipis. Dan di luar dugaan, Ambar dan Mita mengikuti aku. Kamu mau kemana? Tanyaku pada Mita. Kamu sendiri mau kemana? Mita balik tanya. Pipis, seruku lalu menuju toilet. Tante menyuruhku untuk beristirahat di kamar tengah, kamar mendiang suaminya yang sengaja dikosongkan. Sedangkan Mita tidur bersama Tante Yola di kamar depan. Tante membersihkan kamar itu sebelum aku tempati. Setelah itu dia juga menyemprot dengan pengharum ruangan untuk menghilangkan bau apek karena lembab. Ambar berniat membantu untuk membersihkan bagian lain, tapi aku mencegahnya. Aku khawatir akan menimbulkan kecurigaan mereka, terutama Mita. Setelah sholat isya aku menyuruh Ambar untuk beristirahat. Aku takut perutnya kenapa-napa, karena sejak siang tadi hanya duduk dan berdiri saja. Sedangkan bila di rumah, ia lebih banyak berbaring di kamarnya. Sementara itu aku melihat Tante Yola dan Mita menonton acara sinetron favorit mereka. Mungkin untuk mengusir ketegangan yang baru saja mereka alami. Aku hanya berpesan pada mereka agar jangan sampai tertidur dan lebih banyak melakukan ibadah untuk memohon perlindungan dan diberi keselamatan. Malam semakin larut, suasana pun semakin sunyi. Tante Yola dan Mita masih terjaga di ruang tamu. Mereka coba untuk menahan kantuk yang begitu hebat menyerang mereka. Dan istriku selalu mengawal kemanapun aku melangkah. Maka aku kembali ke kamar agar istriku beristirahat. Dan aku juga sembunyi agar nanti jika Om Dani datang bisa melihat perlakuannya terhadap Mita. Terdengar suara ketukan di pintu utama. Hatiku mulai terasa tegang juga. Kembali pintu diketuk. Kali ini terdengar lebih keras. Dan pada ketukan selanjutnya terdengar suara teriakan memanggil nama Yola. Buka pintunya, atau aku akan mendobraknya. Itu suara Om Dani. Aku mengintip dari pintu yang sengaja sedikit terbuka. Dan brak, pintu pun terbuka, terkena tendangan dari Om Dani. Ternyata ada orangnya. Hei, kenapa kalian diam saja? Apa kalian tuli? Oh, aku tahu. Kalian memang sengaja ingin menghindar dariku. Suara Om Dani terdengar lantang. Papa, mau apa Papa kemari? Apa Papa masih penasaran karena gagal membawa Tante Yola? Sekarang kami pun tetap tidak akan menuruti kemauan Papa, teriak Mita tak kalah sengit. Kalian bisa lolos dari genggamanku. Kalau siang tadi aku gagal karena ada pemuda kere gembel dan sok pintar itu. Sekarang siapa yang akan menolongmu Yola? Siapa? Suara Om mendadak pelan. Aku tetap tak akan menuruti kamu Mas, dan Allah lah yang akan menolong kami, jawab Tante Yola. Kemudian membaca ayat suci Al-Quran yang langsung pula diikuti oleh Mita. Hentikan, jangan baca-baca itu, cepat hentikan. Aduh, sakit telingaku, teriak Om Dani sambil menutup kedua telinganya. Dia tersurut beberapa langkah, kemudian dia berlutut. Dan dari tubuh Om Dani keluar asap hitam yang semakin lama semakin menebal. Akhirnya asap itu menghilang dan muncullah satu sosok tinggi besar. Dengan langkahnya yang berat, makhluk itu menghampiri Tante Yola dan Mita yang masih terus mengumandangkan ayat suci. Kiranya makhluk itu memiliki kemampuan ilmu iblis yang tinggi.
Ayat suci yang ia dengar mampu ia tutupi, yang pengaruhnya tak begitu besar. Melihat hal itu, Ambar cepat melesat. Dia berdiri di belakang Mita. Lalu perlahan dia memasuki raga Mita. Tubuh Mita sedikit bergetar. Kemudian Ambar yang kini sudah menyatu dalam raga Mita pun berkata lantang, "Hei, makhluk jelek dan hina. Aku tahu kau diutus oleh penguasa lembah kematian untuk mengambil nyawa salah seorang dari mereka. Tapi aku telah diutus oleh Kanjeng Gusti Nyi Roro Kidul untuk melindungi mereka." Raga Mita yang telah dikendalikan oleh Ambar maju mendekati makhluk tinggi besar dan menyeramkan. "Aku tidak takut kepada siapapun, sekalipun ratumu yang menghalangiku pasti akan binasa di tanganku," kata makhluk itu dengan suaranya yang besar dan menggema, membuat barang-barang di ruang itu banyak yang berjatuhan karena suara makhluk itu memiliki kekuatan getar yang tinggi. Dia segera meluruk untuk membunuh Mita dan Ambar yang berada di dalam. Tentu saja aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Maka aku segera menghadang pukulan makhluk itu, sehingga benturan tangan pun terjadi. Aku tersurut mundur dan melihat tanganku yang memar, sementara makhluk itu sama sekali tak bergeming dengan kekuatanku. Aku tak ingin kedua wanita yang aku cintai terluka. Maka aku memutuskan untuk mengambil batu mustika pemberian Kanjeng Gusti yang kemarin ia titipkan pada Ibu Juharia. Dan tanpa berpikir dua kali, di saat makhluk itu telah begitu dekat dengan Mita, maka aku segera menerjangnya dan menempelkan batu itu tepat pada tengah matanya. Seketika batu mustika itu menempel dengan sendirinya, seperti menggigit kuat. Setelah itu batu itu pun mengeluarkan cahaya merah menyala. Makhluk itu mengerang menjerit setinggi langit. Kemudian tubuhnya terhuyung-huyung. Tangannya yang berbulu lebat berusaha untuk menarik keluar batu mustika yang semakin lama semakin amblas masuk menghujam kepalanya. Ampun, sakit. Aku menyerah kalah. Tolong lepaskan batu ini." Makhluk itu terus menjerit minta tolong. Akhirnya, tubuh makhluk yang tinggi besar itu pun ambruk. Setelah itu batu merah itu pun telah redup dan perlahan keluar dari keningnya. Aku mendekati makhluk itu dan mengambil batu mustika. Namun tanpa disangka, tiba-tiba aku melihat Om Dhani berusaha menarik paksa lengan Mita. Dan Ambar hanya tersenyum. Dengan sekali kibasan tangannya, Ambar telah membuat tubuh Om Dhani terpental. Mita mendekati papanya dan mengangkat lelaki itu tinggi-tinggi. Tante Yola, yang sejak tadi terdiam dan tak mengerti dengan apa yang terjadi, dengan cepat dia menahan Mita agar tak menyakiti papanya. "Jangan Mita, bagaimanapun dia papa kamu," Tante Yola memohon. "Aku bukan Mita, Tante. Akulah istri Kak Yogi." "Baiklah, karena dia orang tua Mita, maka aku akan mengampuninya. Tapi sesuai perjanjian yang sudah tertulis, lelaki tua ini tetap akan dibawa oleh utusan dari lembah kematian." Selesai berkata, Ambar menjatuhkan tubuh Om Dhani ke lantai. Kemudian Ambar perlahan-lahan keluar dari tubuh Mita. Tante Yola segera menahan tubuh Mita yang hampir jatuh, kemudian membawanya duduk di kursi. Ketika kesadaran Mita kembali, dia langsung memeluk tubuh papanya yang kini tergeletak di lantai. Bagaimanapun kesal bahkan benci dengan kelakuan papanya, namun Mita tetap menyayangi lelaki tua yang telah membuat mamanya tiada. Mita memeluk tubuh papanya yang terduduk lemah di lantai. "Papa, seharusnya Papa sadar akan perbuatan Papa selama ini. Setelah Mama pergi, kini Papa mengincar kami untuk dijadikan korban. Sampai hati Papa melakukan itu pada kami," kata Mita sambil mengguncang pundak papanya. "Semua sudah terlambat, anakku. Semua sudah terjadi. Papa melakukan ini demi kamu juga. Papa ingin kamu bisa terus sekolah sampai kuliah," balas Om Dhani dengan pelan. "Papa sayang sama aku, tapi Papa ingin membunuhku." "Semua terpaksa aku lakukan karena Papa tak tahu lagi mencari tumbal untuk Papa korbankan." Aku terkejut seketika demi melihat makhluk tinggi besar itu bangkit. Dia melangkah mendekati Om Dhani, dan tanpa aku duga, makhluk itu mencengkeram leher Om Dhani. "Waktumu sudah habis, Dhani.
Tak ada lagi kesempatan untuk meminta ampun pada sang penguasa. Menyesal pun sudah tak berguna lagi. Ucapkan kata selamat tinggal pada putrimu. Makhluk itu berkata dengan marah. Jangan bawa aku. Aku janji akan mencari korban untuk sang penguasa. Beri aku kesempatan sekali lagi. Om Dhani memohon sambil meratap. Tapi permohonan Om Dhani tak dihiraukan lagi oleh makhluk itu. Tangannya yang berbulu lebat langsung menyeret tubuh lelaki tua yang sudah tak berdaya itu. Jangan! Teriakan Mita tak mengubah apapun. Makhluk itu telah membawa paksa Om Dhani dan menghilang di kegelapan malam. Kini malam kembali sunyi. Hanya isak tangis Mita dan Tante Yola yang masih tersisa. Ambar mendekati mereka dan memeluk keduanya. Relakan papa kamu pergi. Dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Karena ini sudah menjadi perjanjiannya dengan iblis penguasa itu, kata Ambar dengan lembut. Mita menatap tajam pada Ambar. Kamu juga bukan manusia. Mungkin kamu sama dengan makhluk itu, sehingga kamu tahu tentang semua yang papa lakukan. Kamu bilang ingin melindungi aku, tapi mana kamu membiarkan papa di bawah makhluk itu. Mita sesumbar karena merasa kecewa. Aku ditugaskan untuk melindungi kamu, bukan papa kamu. Tak seorang pun yang bisa melindunginya, karena dia telah menjadi budaknya. Maka dia akan mendapatkan balasannya. Ambar menenangkan Mita dan memeluknya. Aku tersenyum melihat mereka bisa berpelukan seperti itu. Setelah semua merasa tenang, maka aku mengajak Mita, Tante Yola dan Ambar untuk melihat keadaan rumah keluarga Mita. Namun karena mereka masih merasa lelah, maka kami memutuskan untuk pergi besok saja. Mentari baru saja beranjak dari peraduannya. Suasana pagi itu pun masih sepi. Tapi kami sudah sampai perkampungan di rumah kami. Namun langkah kami seperti tertahan. Di depan sana banyak orang yang berkumpul, tepatnya di depan rumah keluarga Mita. Mita menarik tanganku, seperti ingin menanyakan sesuatu. Aku menggelengkan kepala dan mengajak mereka untuk cepat melihat apa yang terjadi. Seseorang yang melihat kedatangan kami menghampiri lalu berkata, Mita, papa kamu, ucapnya dengan gugup. Mita malah menatapku, seakan merasa heran mendengar ucapan orang tadi. Papa kamu telah meninggal. Papa? Bukannya papa semalam? Dan tanpa menghiraukan orang itu, kami menyeruak masuk ke dalam rumah Mita. Dan betapa terkejutnya saat kami melihat tubuh Om Dhani yang terbujur kaku dengan posisi tertelungkup. Maaf, kalau kami semua telah lancang mendobrak rumah kamu, Mita. Tadi malam kami mendengar suara ribut dalam rumah ini. Kami pikir papa kamu sedang bertengkar entah dengan siapa. Akhirnya papa kamu menjerit berteriak minta tolong. Lalu kami mencoba membuka pintu, tapi tak bisa. Baru setelah suara ribut itu hilang, kami bisa membuka pintu. Begitulah menurut cerita seorang bapak yang merupakan tetangga sebelah rumah. Baik Mita dan Tante Yola sama sekali tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat ibu dan adikku Nani yang langsung membimbing Mita, juga Tante Yola ke rumah. Sementara ayahku tengah sibuk bersama beberapa orang untuk menyiapkan pemandian jenazah Om Dhani. Aku mengajak Ambar untuk pulang dan menemani Mita. Ibu dan Nani bergantian menanyakan kejadian apa yang kami alami. Tante Yola pun menceritakan peristiwa yang membuatnya takut sampai sekarang. Aku dan Ambar akhirnya menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi pada Om Dhani. Sebetulnya yang kita alami semalam itu adalah kenyataan. Tubuh Om Dhani diseret dan dibawa oleh makhluk gaib yang menagih janji untuk meminta korban. Makhluk itu hanya mengambil arwah Om Dhani, sementara jasadnya ia kembalikan ke rumahnya. Ada juga yang mengatakan kalau Om Dhani dibawa bersama jasadnya, dan untuk menipu pandangan manusia, maka makhluk itu menggantinya dengan sebatang pohon pisang. Tapi hal ini aku sama sekali belum pernah melihatnya. Begitu kataku sedikit memberi gambaran. Sebenarnya aku berniat untuk membantu pemakaman Om Dhani, tapi ibu melarangku dengan alasan khawatir dengan kandungan Ambar. Yogi, Pak Mali loh. Kalau punya istri sedang hamil tak boleh ikut ke pemakaman. Kamu di sini saja menemani istri kamu dan calon istri kamu.
Ibuku ini ternyata bisa juga mencarikan suasana, membuat Tante Yola ingin tertawa. Tapi ia urungkan dan hanya menutupi mulutnya dengan sebelah tangannya. Lain halnya dengan Mita yang ternganga mendengar kata-kata ibu tadi. Kemudian dia mengalihkan pandangannya pada Ambar yang kelihatan tersenyum padanya. Entah bagaimana perasaan Mita tentang perkataan ibu tadi. Untuk sementara Mita dan Tante Yola tidur di rumahku. Sebab malam nanti sehabis badai Isya, ayahku sebagai tetangga terdekat meminta warga untuk mengadakan acara tahlilan. Meskipun beberapa orang tidak setuju dengan pendapat ayah. Orang itu bilang kalau Om Dhani tak pantas untuk ditahlilkan karena dia sudah sesat dan menyimpang. Namun demi kemanusiaan banyak warga yang mendukung usulan ayah dan ikut membantu menyiapkan segalanya. Karena rumah kami kecil dan sempit juga tak ada kamar lain, maka ibu menggelar karpet di ruang tengah untuk tidur bersama-sama. Hanya Ambar yang tak mau. Dia beralasan takut kandungannya terhimpit atau kalau tidur berdesakan. Dia pun tetap di kamar menemani aku. Lewat tengah malam aku seperti mendengar suara pintu ada yang mengetuk. Maka aku pun keluar untuk melihat siapa yang datang malam-malam begini. Kalau ayah tak mungkin, sebab katanya ingin melahirkan di rumah Mita. Kaget bercampur senang setelah melihat siapa yang datang malam-malam begini. Ternyata Ibu Juaria alias Nyi Aruma Dewi bersama Tante Rita, yang memang hanya rohnya yang sudah terbebas dari belenggunya yang ia terima di ruang penantian sana. Ibu, Tante, syukurlah kalian datang sehingga kami tak perlu datang menemui kalian, sambutku dengan sukacita. Mendengar aku berbicara, rupanya Tante Yola, Mita, dan ibu terbangun. Mereka nampak terkejut demi melihat dua orang yang berpenampilan berbeda. Seperti biasa Ibu Juaria memakai pakaian adat keraton, sementara Tante Rita dalam keadaan yang mengenaskan. Pakaiannya compang-camping, wajah dan tubuhnya penuh dengan bekas goresan dan sayatan. Mama, suara Mita bergetar. Dia mendekati mamanya dan ingin memeluknya. Namun ia hanya memeluk udara kosong. Karena tubuh Tante Rita bukanlah jasad yang dapat ia sentuh, melainkan hanya roh. Mita, anakku, sekarang mama sudah bebas dari penderitaan siksa karena ulah papa kamu. Dan sekarang papa kamu tengah menerima azab dari pemberi kekayaan itu. Dia juga harus menerima siksaan dari arwah orang yang telah menjadi korban pesugihan, kata Tante Rita lirih seakan menyimpan kesedihan yang teramat dalam. Dan Tante mengucapkan terima kasih sama kamu, Yogi. Kamu sudah berusaha untuk menjaga keselamatan Mita. Tante berharap kamu tetap menjaganya, karena hanya kamu yang ia miliki. Tante mohon jaga Mita dengan sepenuh cintamu, karena Tante yakin hanya kamu yang ia cintai. Aku hanya terdiam tak mampu menjawab. Ibu Juaria memegang tanganku, kemudian ia juga memegang tangan Mita. Benar yang dikatakan mama kamu. Kalian akan tetap bersatu dalam satu ikatan cinta yang harus kalian lebih eratkan lagi pada satu ikatan pernikahan, ucap Ibu Juaria membuat kami terkejut. Tapi Mama, Yogi sudah punya istri dan sedang mengandung, sergam Mita. Tante Rita dan Ibu Juaria saling pandang. Yogi takkan habis walaupun kalian bagi dua, kata Ibu Juaria. Kamu akan menjadi istri kedua karena aku sudah mendapat restu dari Kanjeng Gusti Nyi Roro Kidul untuk menerima permintaan Ambar untuk hidup bersama dengan Yogi. Benarkah itu, Nini? Seru Ambar seakan tak percaya. Hidup rukunlah kalian bertiga, karena aku yakin di antara kalian bertiga ada satu rasa cinta. Kalian sudah saling memiliki. Aku tahu kalau Ambar juga menyimpan rasa sayang pada Mita. Begitupun Mita yang mendambakan sesosok seorang kakak. Nah Yogi, bagaimana pendapatmu jika besok siang nanti kalian menikah? Kamu bersedia? Aku garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Berarti aku akan memiliki dua orang istri yang cantik-cantik. Maka tak ada pilihan lain selain mengangguk dan berkata, aku bersedia. Dan cerita pun selesai.
Ternyata Yogi punya 2 istri. Mantap sekali, cukup mantap. Oke, seperti biasa, ambil sisi positifnya dari cerita di atas dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas juga. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Dan tentunya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye-bye.